Tidak hanya di Banten, suasana haru juga menyelimuti Puskesmas Kecamatan Durensawit, Jakarta saat memberikan penghormatan terakhir kepada seorang tenaga kesehatan yang meninggal akibat terpapar COVID-19. Sebelumnya, bidan ini baru saja menjalani proses persalinan. Isak tangis tak terbendung saat iring-iringan peti jenazah almarhumah Devi Ratnasari melintas di antara sejawatnya tenaga kesehatan di halaman Puskesmas Durensawit, Jakarta Timur, Rabu malam. Seluruh nakes Puskesmas tak kuasa menahan kesedihan saat memberikan penghormatan terakhir dan doa kepada bidan tersebut. Sebelumnya, Devi terpapar COVID-19 saat usia kandungannya 33 bulan atau beberapa hari sebelum melahirkan. Kondisi tersebut diduga membuat imunitas Devi semakin melemah hingga tutup usia Rabu sore. Selain meminta maaf apabila terdapat kesalahan almarhumah semasa hidup, sang suami juga memohon doa keselamatan terhadap bayi mereka yang hingga kini masih dirawat di RSUD Kramat Jati, Jakarta. Keluarga berencana memakamkan jenazah almarhumah di TPU Pondok Kelapa hari Kamis. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga amal ibadah para korban ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya pernah mendengar jika umat Islam yang gugur akibat terkena wabah bisa dikategorikan sebagai mati syahid. Apakah betul, Ustaz? Nah, apalagi dalam dua berita tadi, ini para korban adalah tenaga kesehatan yang bisa disebut sebagai pahlawan sebab berada di garda terdepan untuk menangani wabah COVID-19 ini. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sama-sama prihatin ya terhadap para mujahid ya, para pejuang-pejuang nakes kita ini. Kakak saya juga nakes ya yang berjuang dari awal COVID sampai hari ini terus di rumah sakit. Karenanya kakak saya juga nggak berani ketemu ibu saya karena ibu saya sudah cukup lanjut usia. Jadi dari 2 tahun kemarin tuh nggak berani karena kakak saya selalu bertemu setiap hari dengan bukan penderita COVID saja, tapi yang sudah gawat, yang sudah masuk ke dalam ICU untuk dioperasi. Dia ambil tindakan maksudnya. Nah, jadi intinya pejuang-pejuang nakes-nakes kita ini perlulah kita support ya, kita bantu habis-habisan ya. Yang dilapangkan hartanya bantu mereka ya, yang ada tenaganya dan masih muda kuat, jadilah relawan-relawan untuk pemulasaran, untuk semua, karena memang sudah kewalahan betul nakes kita ini ya. Dan pemerintah juga semoga bisa terus berusaha keras untuk memfasilitasi mereka, memberikan dorongan yang kuat buat mereka ya. Dan kalau kita lihat bagi kita semuanya agar supaya kita ini kalau tidak bisa membantu mereka, setidaknya kita jangan menjadi beban mereka. Artinya apa? Jangan jadi sakit. Ya, jaga kesehatan kita semaksimal mungkin, protokol kesehatan dan lain-lain, agar supaya jangan jadi orang yang sakit yang kemudian menambah beban mereka. Nah, ini yang perlu kita lakukan untuk saling tolong-menolong atau ta'awun tadi. Kemudian permasalahan tadi syahid, tentu ya, dalam hadis ya Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang-orang atau orang muslim itu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa saja dari umatku yang mati syahid, kata para sahabat, mereka-mereka yang berperang, berjuang di jalanmu, kata sahabat Rasulullah. Oh, kalau begitu terlalu sedikit umatku yang masuk yang mati syahid katanya. Nah, kemudian apakah ada lagi dari itu semuanya wahai Rasul? Rasul menjelaskan gitu. Nah, jadi Rasul menyebutkan orang yang meninggal karena dia kena bencana, ya, kena gempa, musibah, ya, tertimpa wabah, taun gitu ya, bahkan yang sakit amuk wabah dan lain-lain, ini masuk ke dalam kategori mati syahid begitu ya. Jadi bukan hanya yang berperang fisabilillah saja, tetapi juga orang-orang yang kemudian terkena musibah, bencana, gempa, tenggelam ya, kemudian taun tadi, wabah penyakit,
yang pandemi seperti ini gitu. Itu insya Allah mereka-mereka yang dalam kondisi ketaatan kepada Allah, dalam kondisi keimanan yang kuat kepada Allah, dan mereka mendapatkan ini semuanya, mereka akan dijamin syahid dan jannahlah sebagai tempat kembali. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin.